tanpa mau menegakkan tentang gerakan pemikiran yang merdeka, saya memberi usulan untuk supaya membuat perbandingan jangan dengan jalan tol, harusnya dengan pendidikan di Indonesianya kita. Berjumpa kembali sahabat Ruang Isu di kesempatan video kali ini. Senang sekali rasanya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara, dan salam NKRI. Dalam acuan atau muatan video kali ini sahabat Ruang Isu, saya akan menyoroti ada sebuah pernyataan yang menurut saya sangat menarik untuk dibuat sebuah tanggapan. Dalam hal ini narasi tersebut disampaikan oleh Pak Ming. Ya, siapakah Pak Ming? Pak Ming ini adalah seorang mantan kader dari PDIP menurut ceritanya, dan juga menjadi mantan dari seorang kader partai dari PKS, dan sekarang kita tahu dia menjadi salah seorang kader yang bergabung di Partai Gelora. Pernyataan yang secara spesifik disampaikan oleh Pak Ming, alangkah lebih baiknya saya akan bacakan untuk kita supaya lebih jelas. Nah, Pak Ming katakan bahwa bangun pemikiran lebih penting daripada jalan tol. Saya ketika menemukan judul tersebut, saya merasakan sebuah pernyataan yang saya pahami ini ada sedikit kekacauan di dalamnya. Maksud saya bahwa kalau Pak Ming membandingkan antara pemikiran dengan jalan tol, kita tidak bisa memisahkan menurut saya antara pemikiran besar oleh Pak Joko Widodo untuk membuat gerakan mengenai pembangunan jalan tol tersebut. Jadi, adanya jalan tol tersebut karena disebabkan dengan sebuah pemikiran yang besar. Lalu Pak Ming mau membandingkan dengan perihal pemikiran. Nah, yang saya mau tanyakan sebenarnya apa yang dimaksud dengan Pak Ming sendiri mengenai perihal pemikiran? Apa yang dimaksud dengan Pak Ming? Nah, saya akan bacakan kelanjutannya untuk kita. Politikus Partai Gelora Indonesia, Dede Gumelar alias Ming, mengatakan bahwa membangun pemikiran lebih penting daripada jalan tol. Hal itu disampaikan Pak Ming saat Partai Gelora mendaftar ke KPU Minggu 7 bulan 8 2022. Menurut Pak Ming, orang Indonesia sebenarnya memiliki akhlak yang baik. Pak Ming juga mengaku ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi, ada udang di balik batu, hanya pemikiran besar yang ingin mau diperjuangkan oleh Pak Ming sendiri mengenai menghidupkan pemikiran yang merdeka di konteks kita Indonesia, lalu membandingkan dengan perihal pembangunan jalan tol tersebut, menurut saya itu kurang tepat perbandingan yang dibuat oleh Pak Ming sendiri. Oleh sebab itu menurutnya dirinya ingin mendukung kemerdekaan berpikir agar sumber daya manusia di Indonesia bisa menyalurkan ide secara produktif. Ya, saya sebenarnya mau mengkuliti pernyataan dari produktivitas di dalam pemikiran. Itu mungkin saja secara jelas ia mau membuat sebuah serangan atau luncuran kritikan kepada pemerintah. Mungkin saja. Itulah yang dia membuat alasan dengan atasnamakan pemikiran. Jadi, sebab kita hanya membangun fisik di Indonesia, tetapi tidak pernah membangun pemikiran-pemikiran. Ujar Pak Ming. Menurutnya, mengurus orang Indonesia yang memiliki pemikiran maju itu jauh lebih murah daripada membangun jalan tol. Menurut Pak Ming, dirinya ingin pemikirannya terkait
politik di Indonesia bisa tersalurkan dengan baik lewat partai tersebut. Politik adalah industri pemikiran. Kita butuh ruang kebebasan untuk bisa produktif dalam berpikir. Esensinya adalah kemerdekaan tuturnya. Dirinya juga mengaku mendapat teman dan tempat yang nyaman guna menyalurkan pemikiran tersebut di Partai Gelora. Selain itu, Pak Ming juga mengaku punya misi, yakni membangkitkan peradaban Indonesia yang memiliki tata nilai dan budi pekerti. Oke, jadi sangat luar biasa menurut saya visi dan misi yang ingin mau ditegakkan oleh Pak Ming sendiri. Jadi kalau misalkan Pak Ming, Bapak mau menegakkan tentang gerakan pemikiran yang merdeka, saya memberi usulan untuk supaya membuat perbandingan jangan dengan jalan tol. Harusnya dengan pendidikan di Indonesianya kita. Begitu. Jangan pakai jalan tol. Itu nggak nyambung, Pak. Ya. Jadi, kalaupun Bapak ingin untuk mau mencari suara pendukung, buatlah perbandingan yang tepat, visi misi yang jelas, supaya jangan terkesan Pak Ming itu hanya membunyikan nada tanpa pikiran yang kritis. Ya, jadi kalau misalkan Pak Ming mau mengkritisi mengenai pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia kita ini, saya mau katakan bahwa semua yang kita lihat terobosan yang kita tahu hari ini, itu karena disebabkan dengan sebuah pemikiran yang besar dari Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi semua yang bisa kita lihat tidak bisa secara fisik, maksud saya, tidak bisa kita lepaskan dari pemikiran yang matang dan besar. Jadi tidak bisa juga Pak Ming mau menjunjung tinggi mengenai perihal pemikiran tanpa tindakan atau aksi. Jadi semuanya nihil. Ya, saya menganalogikan seperti ini. Orang punya mata, tetapi kalau dia tidak punya kaki, percuma. Demikian juga, percuma kalau orang punya kaki kalau dia tidak punya mata. Artinya dari kedua-duanya itu saling berkesinambungan antar satu sama lain. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai.